tidak berwarna hitam. Ibu kambing kakinya berwarna putih. Kira-kira anak-anak kambingnya taat nggak ya sama ibu-ibunya? Ibu kambingnya? Ya. Taat. Dia dengerin apa aja nih yang ibu kambing sampaikan. Lalu serigala pergi, dia beli tepung, dia putihin kakinya. Setelah itu datang lagi ke rumah ke rumah kambing. Nah, baru deh kambingnya merasa kalau itu ternyata ibunya. Setelah dibuka pintunya, ternyata yang masuk adalah serigala. Lalu kambing-kambing kecil itu ngumpet. Tapi ketahuan nggak ya sama serigala? Iya. Iya. Serigala menemukan mereka ya. Nah, lalu satu-satu dimakan sama serigala. Sisa berapa ya yang belum dimakan? Sisa satu. Benar, sisa satu. Lalu setelah makan, serigala kenyang banget. Lalu serigala duduk di bawah pohon, lalu dia tertidur. Iya, tidur. Nah, setelah serigala tidur, siapa yang pulang ke rumah? Ibunya pulang ke rumah. Nah, ibunya pulang ke rumah, lihat pintu rumahnya gimana? Kebuka lebar. Berarti anak-anak serigalanya dalam bahaya nih. Nah, setelah itu ibu serigala masuk, dia panggil semua nama-nama anaknya. Ada nggak yang jawab? Ada ya, satu serigala yang keberapa yang jawab? Satu. Yang ketujuh. Iya. Bukan kambing yang ketujuh, Ibu Rebecca salah. Nah, ya, terus kambing yang ketujuh jawab, ibu gitu. Lalu si kambing yang ketujuh cerita, wah kalau saudara-saudaranya sudah dimakan oleh serigala. Iya, lalu ibunya keluar rumah, terus lihat ada serigala di tepi sungai lagi tidur. Nah, perutnya besar banget ya. Karena ada anak-anak kambing di dalamnya. Iya, benar, pintar sekali. Ada anak-anak kambing di dalamnya. Ada 6 anak kambing di dalamnya, ya kan? Lalu si ibu kambing punya ide nih, gimana kalau perutnya kita buka supaya anak-anak kambing bisa keluar dari dalam perut situ. Pakai gunting. Lalu iya, pakai gunting, lalu dibawa apa lagi? Bawa benang dan jarum. Iya. Nah, lalu setelah itu dia buka perutnya, akhirnya anak-anaknya keluar, lalu diisi lagi dengan keluar satu-satu. Lalu diisi lagi dengan batu supaya serigala tetap merasa kalau saya sudah makan anak-anak kambing. Nah, sudah keluar, anak-anaknya senang nggak ya ketemu ibunya lagi? Iya, senang ya? Nah, senang. Lalu mereka bisa berkumpul lagi dengan ibu kambing, ya kan? Nah, pesan ada di dalam cerita ini apa ya kira-kira? Pertama, kita harus apa sama orang tua? Harus mendengarkan. Iya, harus dengarkan apa yang orang tua bilang. Dengan apa ya? Kita dengarkan dengan penuh perhatian. Betul, dengan penuh perhatian seperti anak-anak kambing tadi. Kalau penuh perhatian itu bagaimana ya? Kalau lagi dengerin orang berbicara itu kita harus ngapain ya? Mendengarkan, terus menatap apanya? Menatap matanya. Kalau kita nggak ngerti, kita harus ngapain ya?
Tadi Iya, kalau kita tidak mengerti kita harus ngapain ya? tanya. Harus Tanya. Betul. harus bertanya. Iya. Betul. Nah, si anak-anak kambing tadi sudah taat, sudah penuh perhatian, tapi dia tetap terkecoh dengan serigala. Ya, Tetapi ada ibunya yang menyelamatkan mereka. Kenapa? Karena ibunya sayang sama anak-anaknya. Sama ya, sama orang tua kita di rumah ya. Ya kan? Kalau mau pergi orang tua kita di rumah pasti punya pesan dong buat kita, ya kan? Di rumah ya, misalnya Jocelyn di rumah ya, jangan berantakin rumah ya. Misalnya begitu, ya kan? Jocelynnya ketawa-tawa. Ya, atau misalnya ya di rumah nanti Gio makannya yang banyak ya. Tuh, ya kan? Mama atau papa pasti sering pesan seperti itu kan? Kira-kira kamu taat nggak sama pesan mama atau papa? Ya. Taat? Coba yang taat angkat tangannya. Ya. Pada angkat tangan semua. Iya, semuanya hebat-hebat ya Pak Leo. Iya. Iya. Iya, kita harus selalu taat sama orang tua. Supaya apa? Supaya kita jauh dari namanya mara bahaya atau apa kejahatan seperti itu, misalnya kesalahan. Kalau kita turut nih apa kata orang tua, pasti kita selalu bahagia. Ya, oke. Semuanya ngantuk ya? Enggak, Bu. Rebecca. Oh, enggak. Semuanya dengerin memperhatikan. Ya. Iya. Iya, soalnya pintar-pintar ya. Enggak ngantuk sekarang, ya. Iya. Ngantuk. Oh, Joakim ngantuk. Iya. Besok jangan tidur malam-malam ya, supaya paginya kita belajar tidak apa? Tidak Ngantuk. Tidak ngantuk. Sekarang supaya kita senang, supaya semangat lagi, kita nyanyi yuk. Siapa yang masih ingat lagu Penuh Perhatian? Perhatian. Iya, yuk. Oke, kita mau panggil Ibu Ros supaya kita mulai nyanyi. Kita panggil yuk, Ibu Ros. Ibu Ros. Ibu. Mana ya Ibu Rosnya ya? Ibu. Ibu Ros. Kedengeran, Bu Ros. Kedengeran ya, anak-anak. Oh, firmannya bagus sekali ya. Jelas nggak suara Ibu Ros? Jelas Bu, cuma gambarnya aja. Terima kasih, ya gambarnya bagus. Tapi suaranya ya anak-anak ya. Oke, semuanya penuh perhatian dulu. Ya, wah firmannya bagus sekali loh. Ibu Ros sedang menerangkan firmannya. Itu tentang penuh perhatian. Kambingnya nggak penuh perhatian ya, tapi serigalanya yang curang ya. Dia membuat trik segala macam supaya serigalanya makan kambing-kambingnya. Padahal anak-anaknya sudah penuh perhatian, ya kan? Wah, kita juga harus penuh perhatian lagi ya. Selain penuh perhatian sama orang tua, berarti kita juga harus peka sama suara Tuhan. Maksudnya ketika kita berdoa, kita juga bisa dengar-dengaran apa yang Tuhan mau, yaitu dengan taat sama orang tua kita. Wah, firman yang luar biasa ya hari ini. Nah,
Kita kan sudah ngerti firman Tuhan. Coba anak-anak semuanya berdiri, biar nggak ngantuk. Semuanya berdiri, semuanya berdiri. Coba berdiri. Tangannya di pinggang, kepalanya digoyang 2 kali ke kanan. Kepalanya. Ya, digoyang. Tangannya di pinggang ya. Begini. Oke, goyang. Sudah? Tangannya dikedepanin. Kedepankan tangannya. Tangannya dikedepankan. Goyang begini. Jari-jarinya dibuka tutup, buka tutup. Iya, biar nggak ngantuk. Pindahkan tangannya ke belakang. Ya, udah? Sudah? Digoyangkan badannya. Digoyang, badannya digoyang. Digoyang. Badannya digoyang. Biar nggak ngantuk. Ya. Lompat 2 kali. 1, 2. Ya, lompat lagi 2 kali. 1, 2. Iya. Sudah, silakan duduk. Nah, ngantuknya udah hilang belum? Ya. Nah, hari ini kan kita kedatangan, teman kita masuk nih, udah 2 hari tidak masuk. Ada teman kita, Heyday, kan baru masuk nih. Coba kita mau dengar nih perkenalan dulu, namanya siapa, nama lengkapnya, terus tadi TK-nya dari mana, ya, supaya Bapak dan Ibu guru tahu nih. Coba Heyday, silakan. Hai teman-teman, namaku Heyday. Hai Heyday. Hai Heyday. Heyday. Sekolah TK-nya dari mana Heyday? Dari TK Tunas Bangsa. Oh, Cikarang. Cikarang. Iya, Oh, tekad Cikarang. Tunas. Oke. Iya. Dia dari Tunas Bangsa Cikarang. Sama-sama Tunas Bangsa ya, tapi area Cikarang. Cikarang. Berarti sudah tidak asing lagi Hai, ya, ya. Hai Heyday, selamat datang di SD Depok. Bapak dan Ibu gurunya nih. Ada Pak Leo, ada Hai. Pak Leo sebagai kepala sekolah dan juga guru bahasa Inggris dan olahraga. Betul Pak Leo? Betul. Good morning everyone. Oh iya, good morning. Ada Ibu Rebecca. Nah, Ibu Rebecca nanti sama-sama mengajar sama Ibu Ros di kelas 1, ya. Ada juga. Hai dulu Bu Rebecca. Bu Rebecca yang tadi kan ya Heidi ya. Nah, itu nanti sama-sama mengajar juga bersama Ibu Ros di kelas 1, ya. Terus ada Pak Randy. Pak Randy ini mengajar TIK, TIK, komputer, ya, sekaligus TU. Apa Bu Ros TU? Ya, tata usaha. Ya, nanti diajar oleh Bapak dan Ibu guru yang ada di sini. Satu lagi ada nih Lause. Lausenya mana Pak? Ya, Lause mengajar Mandarin. Nah, berhubung kita sudah olahraga, ya sudah tahu ya. Berhubung kita sudah olahraga tadi menggerakkan badan dan tangan, kita mau nyanyi dulu, ya. Mengingat nih, tapi Ibu Ros mau kita jangan menyanyi dulu ya. Tapi Ibu Ros mau kalian menghafal 5 I will kita. 5 I will penuh perhatian. Coba ikuti Ibu Ros. 5 I will penuh perhatian. Saya akan. Satu. Apa? Mendengarkan. Apa?
Menatap mata dulu. Apa ini yang satu nih? Mana perhatiannya? Menatap Menatap mata orang. yang sedang mata orang. Saya. Kenapa mata orang saat berbicara kepada saya? Kepada saya. Iya. Dua. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Mendengar tubuh yang sopan. Menunjukkan sikap tubuh yang sopan. Sikap tubuh yang sopan. Empat. Saya Bertanya. Jika saya tidak mengerti. 5. Menerima pesan yang disampaikan. Menerima pesan yang disampaikan. Ya, anak-anak, kenapa Ibu Ros bacakan? Karena nanti ketika menghafal, misalnya nih, Ibu Ros minta tolong, coba 5 I will penuh perhatian. Jangan dinyanyikan ya, tapi dihafalkan, diucapkan, jangan melalui nyanyi. Ya. Bisa ya? Kalau kita menyanyi sudah hafal, pasti ketika Ibu Ros minta ucapkan, tapi tidak dinyanyikan, berarti sudah pada bisa ya. Agar lebih mudah kita menghafal, kita menyanyi ya. Coba Pak Randy. Iya. Tadi mau minum. Oh. Ya boleh. Coba diputar lagunya Pak Randy biar kita lebih hafal lagi ya. Ibu Ros bosan. Iya, yang lain kan teman-teman yang dari TK Mardiwana. Apalagi? Ros. Kodomo, ya kan? Mereka belum pada tahu semuanya. Jadi, Ya, kita silakan menyanyikan dulu Daryl. ya. Daryl, silakan. Ya, Daryl boleh. Ya, coba kita nyanyi ya, sama-sama dulu ya. Sambil boros, sambil bergerak, boleh nggak? Boleh. Ya, biar nggak ngantuk. Silakan, Pak. Toilet. Iya. Jangan dipegang ini. Pakai masker. Pak Randy. Mana nih? Menatap mata orang yang sedang berbicara kepada saya. Ya. Mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan. Bertanya jika saya tidak mengerti, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Dari awal, menatap mata orang yang sedang berbicara kepada saya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan. Tanya jika saya tidak mengerti, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Penuh perhatian. Penuh perhatian. Penuh perhatian. Bukan selalu penuh perhatian.
penuh perhatian, penuh perhatian, kan selalu penuh perhatian. Penuh perhatian. Orang yang sedang berbicara. Mau diulangi lagi, Bu Ros? Boleh Pak, boleh. Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Boleh banget. Oke, tadi kedengaran nggak suaranya Bu Ros sama Bu Rebecca? Anak-anak kedengaran nggak suaranya tadi? Kedengaran banget. Oh, kedengeran banget ya. Oh, banget ya, kedengeran ya. Oke, diulangi lagi coba. Pelan-pelan aja ya. Pelan-pelan, coba. What? Sebentar. What the? What the heck? Did you say that? Sebentar. Wait, okay. Wait, sebentar. Pak Leo pasang dulu. Nah, nunggu nih. Oke, sudah. Tet, 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 tet. Menatap mata orang yang sedang berbicara, saya mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan. Bertanya jika saya tidak mengerti, menerima dan mengingat pesan yang disampaikan. Penuh perhatian, penuh perhatian, bukan selalu penuh perhatian. Orang yang sedang berbicara kepada saya, mendengarkan dengan sungguh-sungguh, menunjukkan sikap tubuh yang sopan. Bertanya jika saya tidak mengerti, dan mengingat pesan yang disampaikan. Penuh perhatian, penuh perhatian, bukan selalu penuh perhatian. Penuh perhatian, penuh perhatian,
Bukan selalu penuh perhatian. Penuh perhatian, bukan selalu penuh perhatian. Penuh perhatian, penuh perhatian, bukan selalu penuh perhatian, selalu penuh perhatian. Sudah. Iya, baru kapan? Coba Hati baru dari referennya coba anak-anak. Penuh perhatian, penuh perhatian, bukan selalu penuh perhatian. Oke. Coba semuanya tepuk tangan, berikan tepuk tangan dulu. Beri tepuk tangan. Yeay. Tangan. Boleh berikan tepuk pipinya. Tahu nggak tepuk pipi? Tepuk pipi, tahu nggak tepuk pipi? Boleh berikan tepuk pipi. Yeay. Tepuk pipi. Ayo, coba boleh berikan tepuk Indian. Tahu nggak tepuk Indian gimana? Coba mulutnya. Wah, 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 wah. Iya. Oke, sekarang, halo. Coba ditutup dulu ininya, ditutup dulu mikrofonnya biar bisa dengar-dengaran sama Pak Leo. Coba ditutup dulu. 1, 2, 3. Yuk, 3. Arai belum. Natania bagus. Natania sudah mengerti. Arai, coba di mute dulu sayang. Nah, iya betul sekali. Sekarang. Juandra belum, Juandra Pak. Oh, Juandra belum ya? Mana Juandra? Iya. Mana? Oh, Juandra. Oh, sudah. Terima kasih Bu Rebecca. Sekarang, masih ngantuk? Nggak apa-apa, masih ngantuk. Nggak apa-apa. Yang penting bisa mendengarkan dengan baik. Coba sekarang yang mau ke toilet, boleh ke toilet dulu. Ya, paling Pak. kasih waktu. Sama yang mau minum boleh. Yang pasti jangan tidur ya. Yang mau tidur nggak boleh. Kalau mau tidur nggak boleh. Yang mau ke toilet dulu silakan. Ayo ke toilet dulu. Yang mau minum boleh minum dulu. Ayo silakan, boleh minum dulu. Ya, ayo. Iya, minum. Iya, tidak apa-apa. Pak Leo tunggu. Steven, kalau mau minum boleh sayang. Steven, kalau mau minum boleh. Ede juga kalau mau minum sama ke toilet boleh ke toilet dulu ya. Biar ini. Josia dan Joseph juga kalau mau minum dulu boleh. Josia dan Joseph. Mau ke toilet dulu juga boleh. Tidak apa-apa. Ayo. Toilet, silahkan. Ya, Karsten, silahkan Karsten. You may go. Oke, silahkan. Coba. Miss, aku sakit perut. Oh, sakit perut. Mau ke toilet dulu, Joakim. Joakim mau ke toilet dulu, boleh. Silahkan. Daripada nanti kita ini ya, kalau sakit perut nanti nggak ke toilet, nanti ada yang ini yang keluar tuh bau tuh. Ayo
Ayo ke toilet dulu, jangan ditahan-tahan. Jangan ditahan-tahan ya Joakim ya. Kalau mau ke toilet dulu boleh, silakan. Jangan ditahan. Boleh, ayo Joakim ke toilet dulu, silakan. Jangan ditahan, nanti perutnya sakit. Tidak apa-apa, boleh. Ayo. Sudah. Nah, kita lagi nunggu temennya. Arley juga masih ke toilet. Heyday juga. Karsten juga. Ayo, sudah. Iya, Divine silakan. Divine boleh silakan. Oke. Sudah, silakan. Ya, kita tunggu yang lain dulu. Coba semuanya yang anak-anaknya Pak Leoni sama Bu Ros sama Bu Rebecca, Pak Randy, coba berdiri dulu semuanya. Badannya digerak-gerakin dulu, di stretching dulu. Ayo. Tangannya ditaruh ke atas, tangannya diangkat ke atas dulu. Dibuat di kepal dulu begini, di kepal. Coba di kepal dulu, di kepal, terus ditaruh ke atas begini, seperti Pak Leoni. Ikutin. Ayo, coba ke atas dulu. Terus setelah ke atas, ya, setelah ke atas, ke depan. Coba ke depan. Nah, kayak Pak Leoni, di depan dada. Nah, taruh di depan dada. Ini ya, tangannya dibuat berpilin ya, seperti ini ya. Oke, nah. Setelah itu coba ke samping, sebelah kanan. Coba sebelah kanan. Ditarik ke sebelah kanan. Iya, betul sekali. Pinter. Nah, setelah itu sebelah kiri. Sebelah kiri. Taruh ke sebelah kiri. Nah, taruh ke sebelah kiri. Setelah itu ke belakang. Ayo ke belakang. Taruh ke belakang. Iya, ditarik sebentar. Iya. Bagus. Setelah itu ke bawah, ke arah kaki, taruh ke arah kaki. Nah, taruh ke arah kaki, tangannya, ayo taruh ke arah kaki. Nah, habis itu tangannya dilepas, di shake dulu, digetar-getarin. Nah, di shake dulu, shake it, oke? Shake it. Nah, udah. Coba kepalanya juga di-shake. Nah, shake your head. Nah, coba. Nah, kepalanya juga. Nah, biar nggak ngantuk. Ayo. Coba, setelah itu, coba tangannya taruh di pipi. Kita mau senam muka sebentar. Tangannya taruh di pipi. Nah, ditaruh ke atas, ke bawah. Coba buat suara serigala sendiri. Coba, siapa yang bisa buat? Suaranya berubah nggak kalau pas dipegang ke atas? Oke, sudah. Nah, sekarang coba ini pundaknya ditaruh ke atas ke bawah, digerakin atas ke bawah, 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 atas ke bawah. Tetap berdiri ya, tetap berdiri. Sebelum ke Bu Ros, yuk kita mau main satu permainan. Coba sebelum sama Ibu Ros lagi. Berdiri yang tegap dulu semuanya. Hup, berdiri yang tegap. Ya. Berdiri yang tegap. Kalau Pak Leo bilang lompat ke kiri, nanti anak-anak lompat ke kiri ya. Kalau Pak Leo bilang lompat ke kanan, anak-anak lompat ke kanan. Tapi harus diperhatikan jangan ada barang atau meja di sebelah kiri atau kanan atau kursi. Nanti kalau kalian lompat kan akan membentur meja atau kursi. Nanti kan tidak ada benda ya di situ yang berbahaya ya. Coba siap ya, kalau Pak Leo bilang lompat di tempat sekali, nah lompat di tempat. Kalau lompat ke depan, nanti coba kita lihat ya. Coba, kita coba. Lompat di tempat 2 kali. 1, 2. Nah, betul.
dengarkan hitungan paleo ya, dengarkan hitungan paleo. Coba lagi. Lompat ke atas atau di tempat 1 kali. Iya, betul. Lompat ke depan sekali, ke depan. Nah, lompat ke belakang 1 kali. Lompat ke belakang. Iya, hati-hati. Hati-hati. Lompat ke samping ke arah kiri 1 kali, ke kiri, kirinya, tangan kiri. Nah, lompat ke kanan 1 kali. Kanan. Iya. Ayo, coba sekarang berputar sekali. Berputar. 1, 2, 3, berputar. Berputar. Iya, wah pinter. Coba lagi ya. Sekarang yang cepat ya. Coba. Lompat ke belakang. Lompat ke depan. Ke kanan, lompat ke kanan. Ayo ke kanan, ke kiri. Ke kiri, iya. Nah, sekarang berputar. Berputar. Iya. Nah, coba sekarang jalan di tempat. Bisa jalan di tempat nggak ya? Coba jalan di tempat, tahu nggak jalan? Nah, jalan di tempat kayak tentara. No, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Jangan lupa senyum. Nah, senyum. Ayo, 1, 2. Berhenti. Ayo. Berhenti. Oke. Dan setelah itu coba. Nah, kita mau Mr. Leo, coba Pak Leo mau ada satu permainan dulu sebentar. Coba anak-anak lihat. Kalau Pak Leo bilang pegang hidung. Coba mana hidungnya? Hidung. Pegang telinga. Ya. Pak Leo. Iya, Pak Randy. Pak Leo-nya ada breakout rooms ya, will close in 25 seconds ya. Iya. Ada notifikasi ya. Iya, sebentar. Lagi lu, Pak Leo. Ya, Pak Randy, tolong coba dicek sama Bu Charity dulu sebentar. Ya. Oke, coba ya. Lihat, pindah ke sini. Semuanya pindah. Pindah ya. Udah breakout ya? Waktu breakoutnya habis. Kenapa pindah ke sini kami? Salahnya habis, Bu. 6. Ada breakout. Sebentar ya. Apa ya? Dulu. Ini. Oh my God. Di-mute dulu anak-anak. Mbak, semuanya di-mute, Nak. Katanya ibu diganti pos kamu. Oke, untuk anak-anak, please semuanya live meeting dulu. Karena tadi ada sedikit kesalahan, boleh semuanya boleh live meeting dulu ya. Nanti masuk lagi. Oke, Pak. Ya, Anak-anak minta maaf semuanya boleh ya. live meeting Guru dulu, ya, nanti Pak? masuk lagi. Kesalahan teknis. Semua minta live maaf. meeting dulu ya, Pak ya. Termasuk guru. Kalau guru bisa Guru nggak standby, usah. khusus untuk anak Oh, boleh guru minta nggak. tolong keluar, minta maaf. Untuk Oke, baik. Makasih ya, Mi. teknis kami minta maaf. Ya baik, makasih. Sama-sama. Makasih, Miss. Oke, nanti setelah ini tolong masuk lagi ya. Kelas. Jadi berapa, Miss? Dulu, keluar dulu. Keluar dulu, kemudian nanti masuk lagi ya sayang ya. Yang ini. Iya, klik dulu live meeting. Ya, klik dulu live meetingnya, nanti masuk ke ID lagi. Ya. Udah, Bu. Aku dari lagi. Udah live, masuk lagi.
masuk lagi. Masuk lagi. Halo, sorry ya. Ini kayaknya sebentar. Buca, ini saya bikin room lagi atau gimana, Buca? Aku keluar lagi, masuk lagi. Yo, Teo. Aku nggak lihat kamu. Bapak Ibu Guru, bolehkah Bapak Ibu Guru masuk ke kelas masing-masing dulu? Pak Dharma dengan saya akan coba tangani di ini. Gak ada pilihannya, Bu. Classroom-nya nggak ada. Begini kan? Nih. Jadi kalian paham ya? 3, diam. Kalau Ibu Ros angkat jari 4. Kembali duduk. Iya, kembali duduk. 5. Ya? Siap belajar. Betul sekali, pintar. Ibu Ros ulang sekali lagi ya. Kalau 1 adalah Penuh perhatian. Penuh perhatian. 2 adalah mendengar. Mendengarkan. 3 adalah diam. 4 adalah kembali ke tempat duduk. 5 adalah siap untuk belajar. Ya, itu hand signalnya buat teacher ya, buat guru ya. Kalau Bapak dan Ibu gurunya sudah mengajar di depan, terus menunjukkan jari 2. Paham ya maksudnya ya? Kalau Bapak dan Ibu guru sudah bilang 2, berarti kalian harus mendengarkan. Mendengarkan. Yang dimarahin. Ya. Enggak dimarahin. Contoh nih, coba kalian lagi berisik ceritanya nih. Coba di unmute-nya dilepas dulu, Nah, lagi berisik nih ngobrol. Dulu. Ayo. Buka dulu, buka. Ayo buka. Buka mic-nya dibuka. Nah. Ya, boleh ngobrol. Boleh berisik. Nah, Ibu Ros bilang begini. Coba berisik, nggak kedengeran nih suaranya nih. Kayak gitu. Harus perhatian ya. Sama Ibu Ros. Ya, halo. Lihat hand signalnya. Hand signal Ibu Ros, lihat dong. Oh, nggak berhasil nih. Hand signal Ibu Ros nggak berhasil. Sudah berhasil. Oh, sudah berhasil. Paham ya? Yeay. Sekarang begini. Mau belajar. Iya, betul. Siap untuk belajar. Siap dong. Selalu Coba siap. sekarang semuanya berdiri. Ya, ketika Ibu Ros bilang, lihat hand signalnya Ibu Ros. Ayo. Cheryl, Fedora, Juandra. Kembali ke hand signalnya 4. Berarti kembali duduk. Julius juga. Iya, bagus Julius. Iya, Heyday bagus. Apa-apa. Kita kan lagi belajar sama-sama ya. Masih ketuker Bu Ros sama yang siswa. Sama yang murid-muridnya ketuker Bu Ros. Aku pikir 4 ngobrol sama teman. Kan Bapak dan Ibu gurunya yang tunjukin. Kalau kalian jari-jarinya yang diangkat 4, iya. Kalau anak-anak tunjukin jarinya 4, iya. Berbicara dengan
teman. Teman. Tapi kalau Bapak dan Ibu guru yang menunjuk, yang memperlihatkan signalnya 4, jari-jarinya berdiri, berarti artinya sudah berbeda dengan anak-anak ini ya, angkat ya. Anak-anak 4 adalah berbicara dengan teman. Kalau Bapak dan Ibu guru sudah angkat 4, berarti kembali ke tempat duduk. Nggak apa-apa. Bu Ros, aku suka ketuker-tuker. Iya, nggak apa-apa. Kita belajar sama-sama ya. Oh, suka lupa, Bu Ros? Iya, nggak apa-apa. Kan baru hari pertama. Nanti akan terbiasa. Ya. Iya. Nah, berikutnya. Untuk hand signal hari ini, cukup sekian dulu ya. Untuk pembelajaran berikutnya, nanti kita akan coba supaya kita terbiasa dan kita ingat ya. Sekarang adalah kalian, di depan kalian sudah disiapkan buku belum? Sudah. Ya. Siap untuk belajar tidak? Ya, nggak apa-apa. Siap untuk belajar tidak? Oh, Belum ya? ada yang angkat jempol. Belum. Siap. Yes. Oh, ada yang sudah tunjukin tuh. Belum siapin buku, nggak apa-apa. Oh, diambil dulu, nggak apa-apa. Pengenalan buku tidak apa-apa, Bu Ros. Nah, mereka nggak coba. apa-apa. Ibu Ros bertanya saja, kalau sudah siap belajar nih. Oh, enggak ya, belum. Enggak. Ibu Ros bercanda ya, anak-anak ya, biar enggak ngantuk ya. Nah, Bu Ros, aku mau belajar, tapi aku nggak tahu ini buku apa sih, ini buat apa sih, Bu Ros? Iya, hari ini Ibu Ros jelaskan ya. Nih, contohnya, Ibu Ros cuma punya 2 dulu ya, nanti selebihnya Pak Randy yang kasih tunjuk. Nih, ini, lihat semuanya. Perhatikan. Ini buku apa? Tulisannya, coba dibaca. I walk. Siapa yang punya nih? Ayo. I walk with God every day. Iya, ini nih, sama nggak bukunya sama kalian? Sama. Ada tidak? Iya, ini adalah I work with God every day. Nah, ini adalah buku saat teduh kita nih. Setiap hari. Setiap hari kita harus bersaat teduh. Bu Ros, bersaat teduhnya gimana? Nah, anak-anak, bagi yang belum paham, coba dibuka buku saat teduhnya. Ibu Ros kasih contoh 1. Buka buku saat teduhnya. Buka halaman yang pertama nih. Halaman itu apa sih, Bu Buka Ros? halaman yang ini. Halaman itu apa ya? Lembaran ke-1. Lembaran. Ini kan ada lembaran pertama. Ada lembaran kedua. Ada lembaran ketiga. Ada lembaran keempat nih. Ada angka di bawah. Ada angka di bawah, anak-anak. Iya. Ya, ada angka di bawah. Iya. Di sebelah kiri atau kanan, di sudut. Nah, itu namanya lembar 1, 2, atau 3, dan seterusnya. Bu Ros, Iya, mereka betul. harus buka lembar berapa, Bu Ros, angkanya? Buka di lembaran yang ada angka 1. Angka 1 Oh, angka di 1 pojok di kiri. bawah, di pojok Kosong kiri. 1. Pojok kiri atas ya. Angka 1. Iya, betul. Ya, angka 1 di pojok kiri atas. Sudah semuanya dibuka? Apa deh? Ya, sudah. Ya, itu tentang penuh perhatian. Perhatian. Nah, ini adalah buku saat teduh kita setiap hari. Ya. Jadi anak-anak besok ya listen ya, perhatikan Ibu Ros ya, dengarkan ya. Nah, untuk besok anak-anak sudah boleh isi hari pertama. Ini adalah hari pertama yang 01. Ada kan angkanya ya? Di pojok kiri atas ya. Di samping gambar ada rusa. Ya kan? Ada binatang rusa kan? Ada hewan rusa tuh di situ ada angka 1-nya. Nah, untuk harinya diisinya hari Kamis. Besok nanti dikerjakan ya anak-anak ya. Untuk kita saat teduh besok. Ya. Ditulis di situ hari, ada tulisan harinya kan? Nih di pojok sini. Ada tulisan hari. Nih, hari. Hari ini adalah untuk hari besok, Kamis. Tanggalnya tanggal berapa, Bu Ros? Tanggalnya untuk hari Kamis itu. Besok tanggal berapa?
Buras. Ini kan buras. 16. Iya, betul Julius. betul, Iya, Julius betul. Ya, tanggal 16 betul, benar sekali. Ya. Tanggal 16. Hari Kamis tanggal 16 tahunnya ditulis. Nah, kalian baca dulu penuh perhatiannya. Itu firmannya dibaca dulu firmannya. Ini dibaca Oh, terlebih ya. dahulu nih. Joseph mau bertanya. Oh ya, silakan Ya. Josia. Sebentar ya. Ibu harus kasih tahu dulu ya. Tunggu ya. Nah, Iya, sebentar Josia, sebentar ya. Nanti Iya. setelah ini Ibu terus harus nanti kembali menjelaskan ke dulu kamu. ya. Ya. Nah, ini dibaca dulu saat teduhnya. Setelah dibaca, kalian ada pertanyaan nih di sebelahnya. Ya kan? Ada pertanyaan. Ya, ada sebuah pertanyaan di sebelahnya lembar berikutnya. Ada pertanyaan seperti ini. Apa yang kamu dapatkan dari renungan di atas? Nah, setelah kalian membaca dari cerita ini yang penuh perhatian, kalian isi apa yang kalian dapatkan dari cerita yang telah kalian baca. Itu diisi misalnya nih. Ini tentang penuh perhatian. Hari ini kita akan belajar tentang sesuatu yang penting, itu tentang penuh perhatian. Kalian sudah baca selesai. Apa yang kamu dapat? Misalnya, aku dapat harus saling memperhatikan orang lain. Nah, itu ya. Terus pertanyaan berikutnya, apa yang akan kamu lakukan? Maksudnya, apa sih yang akan aku lakukan? Aku mau melakukannya apa nih? Misalnya, Fedora, aku mau belajar penuh perhatian atau aku mau memperhatikan teman. Nah, ya, yang akan dilakukan, ya, tindakannya. Lalu kalian juga harus hafal ayat hafalannya, ya. Kan ada ayat hafalan tuh di sebelah kanan, pojok atas, ayat hafalan. Nah, belajar ya anak-anak ya, dihafalkan, ya, ayat hafalannya. Nanti kita baca sama-sama, kita hafalkan sama-sama. Ya, setelah itu, Bapak dan Ibu Guru minta tolong supaya setelah mengisi ini, hari ini diisi ya anak-anak ya, untuk hari Kamis. Ya, untuk hari Kamis diisinya di hari Rabu pada saat kalian pulang sekolah. Atau misalkan nih, setelah ini kita kan sudah selesai nih belajar. Kalian boleh langsung isi. Ya, atau nanti aja Bu Ros tunggu mami papi biar bantu aku. Iya boleh ya. Dan minta tolong ditanda tangan ya sama maminya. Ya, setelah mengisi ditanda tangan sama mami papi. Tuh di situ ada paraf orang tua. Ya, setelah diisi boleh ya. Kalau mau misalnya bertanya Bu Ros, boleh di situ diisi ya. Kalau misalkan kita sudah masuk sekolah. Tapi untuk besok saat teduhnya harus sudah diisi anak-anak ya. Isi hari pertama. Ya, hari pertama harus sudah diisi. Jadi besok Ibu harus mau tanya nih, selesai saat teduh, Ibu harus mau tanya, misalnya contoh, apa yang kamu dapatkan? Joakim, harus baca jawabannya apa. Ya, paham anak-anak? Ada yang mau bertanya? Sampai di sini. Josia tadi, Oh ya, Miss, Bu. Josia mau bertanya boleh. Silakan Apa, Josia, di unmute dulu. Di unmute dulu. Mikrofonnya di unmute sayang. Tolong di unmute dulu tidak, Bu Beka. Di unmute lagi, di unmute lagi. Coba. Nah, ya sudah. Ya. Ayo. Apa mau tanya apa Josia? Josia atau Joseph? Ini Joseph. Oh iya, Iya, maaf. Joseph. Iya. Hai Joseph, silahkan Bu Ros mendengarkan. Dikerjainnya boleh tukar apa sekarang. Nanti saja selesai kita Zoom ya. Selesai kita Zoom, baru dikerjakan ya. Ini dikerjakan kalau misalkan kita lagi di sekolah, ini dikerjakannya di rumah.
ya. Tapi kalau misalkan sekarang, nanti setelah kita Zoom, boleh anak-anak kerjakan. Tapi hanya hari pertama. Hanya hari pertama saja, ya. Untuk hari kedua, ya, misalnya nih besok kan kita sudah mulai pembelajaran. Jadi diisinya hari ini, ya. Hari pertama diisinya sekarang, supaya besok Bapak dan Ibu gurunya bisa cek, ya. Paham? Iya, Miss. Iya, Miss. Ya, ada lagi yang mau bertanya? Makasih, Miss. Sama-sama, Jose. Oh, Arko, Miss. Arko mau Arko, bertanya. boleh. Boleh, Nak, apa? Tugasnya cuman I walk with God kan? Iya, betul, Nak. Ya, itu aja dulu, ya. Iya, I walk betul. with God. Ya, yang buku saat teduh. Iya, sama-sama. Ini dari anak-anak kan susah ya. Ini bilangnya apa? Boros ini buku I walk with God. Nah, ini bilangnya buku saat teduh aja, ya. Buku saat teduh, ya. Biar nggak susah bilangnya. Boros saat teduhnya, ya. Oke. Halaman pertama satu ya. saja, iya, halaman Hanya satu saja satu. ya. Ya. Ada lagi. Ada lagi yang mau bertanya? Boros. Oh, Julius. Ya, Julius. Ya, boleh. Silakan. Kenapa sih kita harus sering belajar? Kenapa Supaya kita harus kita sering pintar. belajar? Supaya Supaya kita kita pintar, pintar. Julius. Iya. Supaya pengetahuan kita juga bertambah, ya. Bagus pertanyaannya, bagus. Iya, bagus pertanyaannya, sekali. Boros. Hebat. Ya, Julius ya. Kita belajar supaya kita makin pintar. Bu Ros, Pengetahuan kayaknya kita Marcelo semakin- mau tanya. Oh iya, boleh Marcelo. Ini diisi tiap hari apa atau Sunday school aja? Yang ini, Miss, catatan kebaktian, Miss. Oh, iya. yang catatan Iya, kebaktian. Ya, yang catatan kebaktian ini, oh ya, terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Yang catatan kebaktian yang jurnal mingguan ini, Oke. ya, itu diisi setelah selesai per minggu. Misalnya nih, 1 sampai 5 sudah selesai, terus apa yang didapatkan dari 1 minggu itu. Jadi diisinya per hari, berarti kalau ini hari Senin, maaf ya Bu sebentar. Kalau misalnya sudah selesai ini, apa yang didapat? Sudah selesai hari yang kelima. Nah, di hari yang kelima harus berbarengan mengisi jurnal mingguan. Misalnya nih, hari yang kelima jatuhnya di hari Selasa. Itu harus bersamaan dengan dikerjakan dengan jurnal mingguan. Di hari yang kelima terakhir, ini kan hari yang kelima terakhir ya Bapak Ibu atau anak-anak. Nih, hari yang kelima itu berbarengan diisi jurnal mingguan dan kesaksian. Gitu bersamaan ya Bapak Ibu. Biasanya kita suka info di buku agenda. Kalau misalkan mengerjakan hari pertama, kerjakan hari kedua. Nah, untuk yang jurnalnya biasanya kita tulis di agenda itu saat teduh halaman 5 plus jurnal dan kesaksian. Gitu. Biasanya kita infokan Ibu. Iya. Setiap hari kita akan infokan saat teduh yang keberapa, hari yang keberapa, jurnal dan kesaksian harus diisi atau tidak. Kita setiap hari infokan, Bu. Seperti itu. Oke. Ya. Yang ini ya. Iya. Ya. Betul, jurnal dan kesaksiannya. Oke, thank you. Setiap hari ada info kok, Ibu. Ya. Terima kasih Ibu sudah mengingatkan. Sama-sama. Ada lagi? Ada lagi? Oh, yang mau Arai. bertanya? Arai, Bu Ros. Oh, boleh, Arai. Apa? Lebih dekat, Arai. Lebih dekat, sayang. Yang mana mau diisi, Miss? Yang 3 ini. Oh. Yang buku saat teduh. Yang I Walk with God, Ibu. Masih saat teduh aja. Iya. Iya, ini aja dulu, Bu. Saya informasikan Yang saat yang ini teduh. dulu. Iya. Yang ini. Yang Hmm. halaman pertama saja ya, Ibu. Halaman pertama saja. Maksudnya buku jurnalnya yang diisi saat teduh aja gitu ya?
Jurnal sama saat teduhnya beda, Ibu. Jadi untuk hari ini setelah Zoom, Arai atau anak-anak hanya mengerjakan I Walk with God di halaman pertama saja. Nanti setelah sampai hari kelima, buku I Walk with God akan dikerjakan bersama-sama dengan catatan mingguan, yaitu jurnal mingguan yang berwarna coklat. Tapi untuk setiap hari kelima. Jadi setelah 5 kali melakukan I Walk with God, mengerjakan, nah untuk hari kelimanya akan bersamaan dengan buku catatan mingguannya, jurnalnya. Oh, Iya, Miss. ini Iya, yang itu, Ibu. Bapak Ibu, mohon untuk catatan kebaktian itu diisi di gereja ya, Bu? Oh, itu dia bukan maksud buku saya, jurnal. Miss. Nah, ini ya. Oke, maaf, Bu. Makanya saya bilang tadi ini catatan kebaktian ya. Catatan kebaktian, bukan Oke. catatan Ini mingguan. Sunday school aja ya. Sunday school Iya. aja ya. Iya, Ibu, betul. Saya minta maaf, Bu. Soalnya saya Oh, di nggak handphone apa-apa, jadi nggak nggak kelihatan di layarnya. Gak apa-apa. Saya pikir yang jurnal, jurnal yang di Ini saat udah teduh. paham, Miss. Ini udah paham. Kalau untuk Yang catatan saya ulangi- kebaktian. Saya ulangi lagi ya, Bapak Ibu ya. Untuk saat teduh ini, setiap hari kami akan infokan. Misalnya nih, hari ini mengerjakan halaman berapa? Besok mengerjakan halaman berapa? Setiap hari akan kami infokan. Ya, setiap hari akan kami infokan kepada anak-anak ataupun orang tua. Misalnya seperti Zoom sekarang ini ya, saya infokan untuk mengerjakan saat teduh halaman pertama saja. Untuk info berikutnya akan diinfokan di hari esok, ya. Gitu. Untuk catatan kebaktian itu diisi di gereja. Diisi di gereja firman. Belum bisa ibadah. Iya, betul. Iya. Iya, betul. Ya, nggak apa-apa, Ibu. Misalkan nih, tidak ke gereja atau misalkan masih online atau masih streaming. Nggak apa-apa, kan ada sekolah minggu tuh, Bu. Dapat apa, ditulis saja, terus paraf orang tua aja. Ya, kan itu untuk catatan kebaktian. Kan lagi pandemi, Bu. Maksudnya kalau misalkan sudah tidak pandemi, itu bisa diisi, Bu. Misalkan itu untuk gereja. Kalau yang untuk coklat ya, Bu, ya. Yang coklat catatan kebaktiannya, ya. Itu sebenarnya diisinya di gereja ketika anak-anak mendapatkan firman Tuhan dan diminta tanda tangan guru sekolah minggunya. Itu. Kalau yang jurnal, Ya. Bu Ros, Kalau yang jurnal, kenapa, Bu? agenda siswa. Agenda siswa. Iya, Bu. Ini saya mau jelaskan satu-satu. Ya, yang ini untuk saat teduh paham ya? Sudah paham ya, Bapak, Ibu, dan anak-anak ya? Ya. Dan untuk, ya. Itu kalau misalnya yang buat catatan kebaktian yang buat anak-anak itu kan kalau masih online itu kan biasanya kan kebaktian buat anak-anaknya nggak ada kalau di Tiberias, Miss. Biasa kan di online untuk orang tua aja. Ya, nggak apa-apa, Bu, dikosongin aja. Nggak apa-apa. Itu, ya, saya paham, Bu. Nggak apa-apa, nggak usah dikerjakan juga nggak apa-apa. Cuman maksudnya bagi anak-anak atau orang tua yang sudah mengikuti, sudah bisa beribadah ke gereja atau di gerejanya ada online sekolah minggu, bisa diisi, Bu. Tapi bagi yang belum, kosong tidak apa-apa. Ditulis aja di situ masih, ya. Paham ya, anak-anak ya, dan terima kasih Bapak Ibu. Nah, itu untuk buku saat teduh dan catatan kebaktian. Berikutnya yang agenda. Pak Randy tunjukin yang agenda yang mana, Pak Randy? Nah, agenda siswa. Ya, itu agenda siswa ya, ada tulisannya agenda siswa. Itu adalah tempat untuk kita menulis info. Ya, info misalnya nih, info atau seperti tugas-tugas seperti PR, PS, atau bukunya ada ditinggal di sekolah, itu pemberitahuan. Agenda itu untuk pemberitahuan atau informasi kepada orang tua, ya, supaya mami papinya juga bisa cek. Misalnya nih, contoh, dibuka halaman pertama. Ya, di situ ada hari juga, ada tanggal juga, ya. Nah, di situ ada kotak per kotak-kotak, ya kan? Ada kotak-kotak. Nah, itu kalau kita di sekolah bisa diisi hari Senin, besok hari Kamis ya anak-anak ya.
Kamis, tanggal 14. Nah, kalau Bapak dan Ibu gurunya tulis 1, misalnya nih, isi sate halaman 1. Bawa buku agama. Nah, bawa buku gambar. Nah, itu pemberitahuan untuk mempersiapkan hari berikutnya. Supaya ingat, ya. Anak-anak bisa mencatat di situ. Ya, itu fungsi buku agenda siswa. Ya, paham? Ada yang mau ditanyakan? Boleh, Arko? Maaf, Miss, mamanya. Iya, boleh, Bu. Berarti untuk sementara agenda siswa tidak berfungsi selama online ya, Miss? Bisa berfungsi Bu. Misalkan nih contoh Bu, kalau misalkan anaknya kan takut lupa, nanti saya minta tolong tulis aja di agenda. Supaya kan takutnya ada mami papinya nih yang mau cek, misalkan agar disiapkan gitu. Untuk hari esoknya, apa yang harus dipersiapkan buku-bukunya. Kalau anaknya ditanya langsung kan takutnya lupa. Dan mami papinya juga tidak bisa mendampingi. Bisa cek juga membantu mempersiapkan. Takutnya kan misalnya nih mbaknya yang mendampingi gitu. Saya harap sih bisa dicatat aja Bu supaya tidak lupa gitu. Jadi setiap hari sih. Selama online anaknya Miss arahin anaknya yang catat. Iya, kalau bisa sih Bu. Harusnya sih tidak ya Bu ya, maksudnya belum terbiasa kan untuk mencatat gitu. Tapi nanti saya akan coba maksudnya untuk saat ini, hari ini bahkan besok mungkin belum ya Bu ya. Lihat keadaan anaknya dulu ya. Berarti sementara belum berfungsi ya? Iya betul Ibu. Oke, nanti makasih. saya infokan lagi ya Bu. Sama-sama Ya, Ibu. depan kali. Hani mau bertanya Hani? Iya boleh. Miss, mamanya Miss. Maaf. Iya Ibu. Ini karena hubungan dengan agenda dan hubungan juga dengan kuintal ya. Kemarin kalau nggak salah satu fungsinya kuintal itu pengumuman atau info apa bisa dimasukkan di situ kalau nggak salah sih kemarin infonya. Jadi maksud saya karena tadi kan Miss juga jelasin buat yang mama papa bekerja atau apa, bukannya apa namanya pengumumannya semua nanti ada di kuintal nggak ya Miss? Maksudnya nyiapin buku apa atau apa itu termasuk di info di kuintal atau sebenarnya hanya di agenda anak aja? Saya hanya mengkonfirmasi aja karena kemarin waktu pengenalan kuintal kan termasuk info-info dan pengumuman tuh semua ada di kuintal untuk menolong juga para orang tua yang bekerja gitu supaya anak-anaknya nggak ketinggalan gitu. Mohon penjelasannya Miss, makasih. Iya. Leo. Iya. Jadi nanti untuk sementara Bu Ros memang agenda itu tidak akan digunakan dulu selama online. Nanti untuk hal-hal yang memang kita akan umumkan ke anak-anak karena anak-anak kan belum terbiasa untuk mencatat nih, masih baru-baru, tidak apa-apa. Nanti untuk agenda akan kita berikan info mini di kuintal saja. Jadi di kuintal, misalkan besok mereka harus isi saat teduh 1 dan bawa buku tema 1 seperti itu. Kita akan kasih info di kuintal saja, Ibu. Jadi memang akan diinfo di kuintal biar bisa disiapkan untuk besoknya. Ya. Kalau untuk minggu ini, nah untuk minggu depan kita sudah akan siapkan untuk selama seminggu. Jadi dari tanggal 20 sampai seminggu ke depannya kita sudah akan berikan di hari Jumat. Kita akan isi. Nah nanti kita akan berkoordinasi dengan setiap guru mata pelajaran apa-apa saja yang mereka perlu lakukan dan juga buku-buku apa saja yang mereka perlu bawa seperti itu. Itu Miss, nggak apa-apa. Miss Rosdiani. Oh iya. Ya. Begitu ya Bu. Nanti kita infokan juga di kuintal Bu. Ya. Terima kasih. Terima kasih Bu Ros. Makasih Pak Leo. Iya sama-sama. Ya sama-sama. Nah, ada lagi yang mau bertanya? Sudah tidak ada ya yang mau bertanya ya. Nah, Ibu Ros mau jelasin gitu aja. Kita kan udah selesai nih. Ini untuk buku tema ya, anak-anak ya. Ini untuk buku tema.
untuk tema 1 terlebih dahulu kita pakai. Ini tema 1. Ya, diriku, buku tema 1 dulu ya. Untuk besok, anak-anak juga bisa menyiapkan nih, buku tema 1. Ya, yang ini ya gambarnya nih. Nah, ini adalah buku pembelajaran yang akan kita pakai. Ya, harusnya sih ada 4 tema 1 semester, tapi untuk saat ini yang akan kita pakai buku tema 1 dulu, ya, yang gambarnya ini. Jadi setiap hari, ya, jadi setiap hari anak-anak harus siapkan buku itu ya. Setiap hari Ya. ada. Ya, setiap hari ya, disiapkan ya. Oke. Oke, yang satu lagi ada buku hikmat. Hikmat itu adalah juga buku pembelajaran kita. Nih, ini hikmat namanya. Hikmat. Ya, itu juga salah satu buku pembelajaran kita ya. Selain buku tema, buku hikmat juga ya. Itu buku pembelajaran kita. Ya, tapi tidak setiap hari untuk mengerjakan hikmat. Nanti ketika Ibu Ros bilang hikmatnya di buku halaman berapa, dikerjakan halaman berapa, jadi anak-anak juga sudah tahu. Buka buku hikmatnya. Nah, ini dia buku hikmat nih. Hikmat. Ya. Buku hikmat yang pertama ya, yang tema 1-2. Ada tulisannya tema 1-2. Bisa, Boros cara lihatnya gimana? Nih seperti ini nih. Lihat di depannya, dibuka. Ya. Jadi ketika Ibu Ros bilang hikmat, buka hikmat. Nah, bukannya yang ini ya, yang ada 1-2. Ya. Ya, ada 1-2-nya di situ dibuka halaman pertama. Ini yang ada angka-angkanya yang 1-2. Iya. Bisa kita kerjain itu. Belum, nah, maksudnya Ibu Ros menjelaskan dan memberitahu supaya nanti kalian, aduh yang mana nih Bu Ros bukunya gitu. Jadi kalian, oh iya disiapkan dulu ya, disiapkan saja ya. Besok kita siapkan buku temanya saja dulu, buku tema 1 ya. Tidak apa-apa. Ya, sama saat teduh ya. Besok disiapkan buku saat teduh dulu sama buku tema 1. Bu Ros nanti Ya, akan ingatkan orang tua, anak-anak, tidak apa-apa lewat Kintal Iya. atau lewat kita akan WA ingatkan orang tua, iya, untuk bantu besok mau ada apa, Bu Ros suruh apa ya. Kalau anak-anak mungkin belum ingat, tidak apa-apa. Yang penting sudah tahu bukunya. Oh, buku tema 1, buku I Walk with God. Oh, buku hikmat, itu saja dulu. Nah, yang penting tahu bukunya. Oh, bukunya ini yang mana ya? Gitu. Jadi, anak-anak sudah tahu. Besok, Bu Ros, Pak Leo, dan yang lainnya, Bu Rebecca, Pak Randy, akan ingatkan orang tua untuk bantu. Kita akan kasih info ya. Nggak usah takut ya. Nanti kita bersama-sama pelan-pelan nanti akan di. Iya. Sudah ya, anak-anak ya. Paham ya? Berarti tugasnya hanya mengisi buku saat teduh aja ya, hari pertama. Ya, itu saja dulu yang dikerjakan untuk hari ini setelah Zoom. Ya. Bu Ros. Ya, Saya mamanya Jocelyn ya, Bu Ros ya. Ya, ini berarti setahu saya yang kemarin sudah diinformasikan untuk jadwal pelajarannya di minggu ini ya. Jadi berarti buku yang kita siapkan apakah sesuai dengan yang jadwal pelajaran yang diberikan? Lalu di Quintal juga sudah ada informasi jadwal pelajaran, setahu saya. Maksud saya begini, kita sudah diberikan, anak-anak sudah diberikan agenda. Saran saya, meskipun dia belum bisa mungkinnya dipergunakan dari besok, tanggung jawab gitu loh dengan agendanya dan tugas-tugasnya besok gitu. Tidak hanya orang tua yang harus lihat Quintal, tapi anak-anaknya juga harus tanggung jawab sih ya menurut saya ya. Karena waktu saya SD kelas 1 pun udah punya agenda dan itu ditulis gitu. Itu sih Bu Ros, Leo, saran saya gitu. Iya, Ibu. Tadi memang
Untuk agenda, untuk anak-anak yang memang sudah bisa menulis, nanti anak-anak akan diarahkan. Tapi yang memang belum juga kita akan mengingatkannya di kuintal Ibu jadi 2. Karena ada beberapa anak-anak yang masih belum. Jadi kita memang mengguide-nya pelan-pelan Ibu. Karena memang kan kita nggak bisa cek nih anak-anak menulisnya seperti apa gitu. Tapi kalau memang yang sudah bisa, nanti akan di-guide untuk misalkan setelah selesai pembelajaran, anak-anak ambil buku agendanya, coba tulis. Tapi kan kita tidak bisa memastikan nih, kita tidak bisa lihat mereka menulisnya dengan benar atau dengan baik atau benar gitu. Nah, untuk menghindari itu, kita akan tetap ada yang bekerja, ada juga yang mungkin anaknya belum bisa. Jadi untuk sementara memang dua-duanya akan dilakukan Ibu. Jadi untuk anaknya, tapi kalau misalkan anaknya belum, nanti kita akan tetap buat di kuintal. Karena kalau kita langsung untuk di hari pertama kita buat anaknya yang langsung menulis, mungkin akan apa ya? Kita akan guide sih Ibu. Kita akan guide pelan-pelan. Tapi memang kita akan tetap juga taruh di kuintal biar Ibu tidak apa-apa untuk ngecek bahwa besok itu ada ini. Ya kadang kan anak-anak mungkin menulisnya masih belum rapi atau maksudnya masih ada yang ketinggalan, mungkin ada yang tidak dicatat gitu. Tapi akan kita tetap ajarin anak-anak untuk mandiri, mereka boleh menulis. Tapi mungkin memang yang memang untuk yang sangat-sangat singkat atau yang sangat sederhana mungkin seperti itu. Ya. Satu hal lagi Pak dan Bu Ros, untuk buku tulis mereka apakah nanti ada digunakan ya? Karena kan maksudnya ada PS, PR atau bagaimana? Jadinya apakah mereka harus siapkan sekalian gitu? Untuk itu saya infokannya nanti ya Ibu, kalau misalkan ada tugas nih, kalau misalkan saya minta anak-anak untuk mengerjakan di buku tugas, mungkin akan dipersiapkan, tapi itu akan saya selalu infokan kok Bu. Buku tulis PS tematik, PR tematik, itu akan selalu kami infokan. Kalau menggunakan, misalkan saya bilang, ya keluarkan buku PS tematiknya. Nah, berarti kan pekerjaan sekolah. Dan itu harus dikerjakan di buku PS. Tapi ketika misalkan saya mintanya kerjakan di buku tematik saja, bisa juga gitu. Setiap hari kok Bu akan kami infokan. Oke deh Bu, makasih ya. Iya, untuk selama PJJ online ini Ibu tidak akan ada PR Ibu. Jadi memang kita akan mengerjakannya bersama-sama di dalam kelas Zoom. Jadi kita akan guide anak-anak untuk mengerjakannya bersama-sama gitu. Nah, kalau untuk PR-nya tidak akan ada gitu. Jadi paling adanya adalah PS, pekerjaan sekolah yang nanti kita guide anak-anak untuk memakai misalkan buku tema 1, buka halaman 5, kita kerjakan sama-sama ya, sediakan pensilnya gitu. Nah, paling untuk penyelesaiannya mungkin itu yang nanti kita juga info orang tua untuk cek apakah tidak bisa lihat secara langsung. Tapi kalau misalkan yang belum, kita akan guide juga gitu untuk pengisiannya, untuk PS-nya. Dan untuk PR tidak akan ada Ibu, karena memang untuk PJJ ini kita tidak akan memberikan PR seperti itu. Adanya adalah PS dan itu tugas yang memang kita kerjakan bersama-sama untuk di dalam kelas Zoom seperti itu. Baik Pak. Iya. Iya. Jadi Bu Ros hari ini berarti anak-anak hanya mengerjakan saat teduh ya Bu Ros ya, saat teduh mereka ya. Besok ya, mengisi halaman 1 ya anak-anak. Nanti kita akan kasih info juga ke orang tua untuk yang mungkin tidak ada hari ini di rumah, untuk anak-anak boleh mengisi. Karena besok akan dibahas di kelas ya Bu Ros ya? Iya. Akan dibahas di kelas ya? Oh ya, itu saja. Ayo. Dia Besok kan ada 3 materi yang di tematik ya, tematik di buku. Iya, Ibu. Nah, itu kan ada tematik sama apa sih materinya? Ya, saya minta untuk
karena mungkin hari pertama di pembelajaran saya minta dengan sangat untuk perlahan-lahan ya Pak Wali. Iya betul Ibu. Karena bagaimanapun kan nggak mungkin melihat bukunya aja anak-anak udah mungkin agak bingung. Iya Ibu, memang. Gitu loh. Saya mohon dengan sangat untuk perlahan-lahan lah gitu loh Pak. Iya Ibu, memang seperti yang sudah kami jelaskan atau saya jelaskan, PJJ ini memang kita tidak akan berbicara menghabiskan buku, tapi memang kita membangun life skill-nya anak-anak, kemandirian mereka, dan juga memang mungkin nanti yang ditekankan itu di pembelajaran itu memang adalah literasi, bahasa mereka, sama nanti numerial atau angka, memang itu yang memang difokuskan. Untuk yang lainnya, kita memang akan pelan-pelan Ibu, karena memang kan ini anak-anak tidak ada di kelas mereka di sekolah, ini ada di rumah. Jadi memang kita akan perlahan-lahan guide mereka Ibu, tidak apa-apa. Nanti tidak akan langsung belajar langsung serius, itu tidak Ibu. Nanti akan pelan-pelan kita guide. Iya, sama-sama. Oke, anak-anak, Ibu Ros, karena ini sudah lewat Bu Ros, anak-anak mungkin sudah ada yang mau bermain, karena besok akan mulai kita bersama-sama juga bergembira, boleh juga belajar bersama. Jadi hari ini disudahi dulu ya Ibu Ros, anak-anak disudahi dulu ya, besok ketemu lagi ya. Besok ketemu lagi. Ya, Bu Ros, silakan dipimpin dalam doa. Kita berdoa dulu ya. Bapak Ibu kalau ada yang mau ditanyakan boleh di grup aja ya Bapak Ibu ya. Oke, Miss. Ya, terima kasih. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami ucap syukur dan berterima kasih buat pagi hari ini. Kami sudah berbagi satu dengan yang lain, baik belajar bermain ya Bapak. Setiap peraturan apapun yang boleh kami sharingkan atau sampaikan hari ini, biarlah Tuhan Yesus boleh menjadi ilmu yang berguna bagi anak-anak kami dan sebagai pembelajaran buat kami, para guru dan orang tua. Terima kasih Tuhan Yesus, kami menyerahkan ke dalam tangan-Mu untuk sisa sepanjang hari ini, penyertaan kasih perlindungan-Mu sempurna. Setiap pekerjaan atau tugas apapun yang akan kami lakukan, Tuhan yang sertai, Tuhan yang pimpin, dari awal sampai selesai nanti. Dalam nama Tuhan Yesus, kami telah berucap syukur, haleluya, amin. Amin. Nah, terima kasih anak-anak. Terima kasih Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati. Dora, Arai, Hani, Nadine. Kim, ada semuanya teman-teman. Terima kasih. Sampai besok. Dan bye, Julius.